Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Baik, teman-teman, kali ini saya akan coba sharing terkait informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini terakhir diperbaharui tanggal 26 Agustus 2021 pukul 18. Ini setiap ada informasi baru diupdate, saya akan coba informasikan kembali ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah atau otoritas berwenang terkait. Nah, peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga pemberitahuan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum melakukan penerbangan, teman-teman harus melakukan tes negatif COVID-19 yang wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam Keputusan Menkes RI. Daftarnya ada di sini, ada juga di video saya lainnya di channel saya. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi sebelum teman-teman melakukan swab tes RT-PCR itu tanyakan dahulu ke kliniknya atau ke petugasnya. Bisakah hasilnya nanti dikirim ke aplikasi EHC Peduli Lindungi kita? Itu ditanyakan terlebih dahulu dan tanyakan juga berapa lama hasilnya dapat keluar. Maksimal 1 kali 24 jam. Kita lanjut. Nah, ini di kolom pertama ada rute penerbangan. Di kolom kedua ada kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Nah, ini dia hasil negatif tes COVID-19 dihitung waktu sejak pengambilan sampel. Jelas, teman-teman? Ada RT-PCR dan rapid antigen. Kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Nah, di sini untuk PPKM level 4 ke atau dari Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Kupang, Lampung, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Samarinda itu wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Tarakan wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Banjarmasin wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Manado wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Kupang dan Labuan Bajo dari luar provinsi NTT wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Khusus untuk ke Labuan Bajo yang ingin berwisata harus registrasi terlebih dahulu. Dari atau ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mungkin ini termasuk ke Pangkalan Bun ya, karena masih satu provinsi. Atau mau lebih detailnya teman-teman bisa melihat Pangkalan Bun itu termasuk level 3 atau 4. Wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Jayapura, Merauke, dan Biak wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Nah, untuk yang PPKM level 3 ke atau dari Ambon, Banda Aceh, Batam, Bengkulu,
Berau, Gunung Sitoli, Kendari, Lombok, Mamuju, Medan Kuala Namu, Padang Pangkal Pinang, Sibolga, Sorong, Tanjung Pandan Belitung, Tanjung Pinang, Ternate, dan Timika wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Antar kota di dalam Pulau Jawa. Jadi misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau ke Jawa Tengah atau ke Bandung, itu wajib menggunakan surat vaksin. Misalnya teman-teman, surat vaksin dosis pertama baru 1 kali vaksin, itu wajib menggunakan swab RT-PCR. Jika teman-teman sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua, itu boleh menggunakan rapid antigen, tapi masa berlakunya hanya 1 kali 24 jam. Khusus tujuan Bali, surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen harus dilengkapi dengan barcode atau QR code. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku jika penumpang memiliki sertifikat vaksin dosis kedua. Jika hanya memiliki sertifikat vaksin dosis pertama, maka hasil tes COVID-19 yang berlaku adalah hasil tes swab RT-PCR. Dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, selain Pulau Bali, itu wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Pulau Bali, selain Pulau Bali, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Pontianak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Dari atau ke Manokwari, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Di sini untuk swab RT-PCR itu berlaku selama 2 kali 24 jam. Nah, untuk PPKM level 1 atau level 2, boleh menggunakan swab RT-PCR atau rapid antigen. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman. 1. Hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes. Harus terdaftar di sini kliniknya, teman-teman. Jadi sebelum tes lebih baik ditanyakan dulu, dan hasilnya diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Nah, jelas di sini yang mengupload hasilnya ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi yaitu Fasiankes terkait. 2. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP. Jadi ujung-ujungnya terkait persyaratan berkas untuk naik pesawat terbang yaitu petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. 3. Semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card EHC yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat diunduh di Android dan iOS. Nomor 4, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan. Untuk poin ini ternyata masih bisa terbang teman-teman, karena ada informasi atau yang sharing informasi di
komentar channel saya. Tetapi lebih baik datang dulu ke bandaranya, tanyakan ke petugas KKP terkait persyaratannya. Dan kalau perlu itu dicatat dan direkam apa saja persyaratannya. Ternyata masih bisa, tapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi. Nah, ini untuk penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan atau menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat. Jadi misalnya teman-teman di daerahnya tidak ada klinik yang dapat mengeluarkan hasil tes RT-PCR dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam, lebih baik datang ke bandaranya terlebih dahulu dan tanyakan kepada petugas KKP di bandara tersebut. Nah, ini dia. Penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout atau dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Jadi untuk saat ini, mungkin 1 bulan ke depan, lebih baik semua berkasnya dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi dan di print out, dicetak. Karena ada beberapa bandara itu yang belum tersedia alatnya atau masih terbatas. Info dari teman-teman di channel saya juga yang komentar, di Bandara Juanda atau apa, kemarin baru 1 alat untuk scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin secara bertahap akan ditambah. Jadi lebih baik berkas-berkasnya ada yang dicetak atau di print out juga. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi terkait perjalanan naik pesawat terbang, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.